pagi suster, bapak ibu dan anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali dalam konferen SMP Regina Pacis. Anak-anakku, tema konferen kita pada pagi hari ini adalah tentang gerakan literasi sekolah atau biasa disingkat dengan GLS. Nah, namun sebelum kita membahas lebih lanjut, terlebih dahulu Ibu mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya untuk para siswa-siswi sekalian atas terselenggaranya pentas seni sekolah kita, terutama kepada seluruh panitia yang turut mensukseskan sehingga acara pensi kita tetap dapat berlangsung walaupun dalam suasana pandemi ini. Nah, anak-anakku, pagi hari ini kita akan membahas tentang gerakan literasi sekolah atau GLS. Nah, pengertian gerakan literasi sekolah adalah sebuah gerakan dalam upaya menumbuhkan kemampuan siswa dalam mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu dengan cara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Ada 6 jenis literasi yang wajib dikuasai oleh kita semua. Yang pertama, literasi baca tulis, 2. Literasi numerasi, 3. Literasi sains, 4. Literasi digital, yang kelima, literasi finansial, yang keenam, literasi budaya dan kewarganegaraan. Penguasaan literasi yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup dan kualitas diri kita. Anak-anak, mulai tahun depan kita sudah akan menghadapi asesmen kompetensi literasi. Nah, literasi adalah kemampuan kita untuk mengolah informasi, bukan hanya sekedar membaca. Bahkan lebih jauh lagi, literasi sebenarnya merupakan perilaku sosial kita. Kapan waktu yang tepat kita berperilaku merupakan wujud dari literasi. Ketika kegiatan kita dalam membaca, menyimak, melihat, menulis, bahkan berbicara dan bertujuan untuk menyampaikan informasi, itu pun menunjukkan bahwa kita sedang berliterasi. Nah, anak-anak, Ibu akan bahas satu persatu dari keenam literasi tersebut. Yang pertama adalah literasi baca tulis. Nah, literasi baca tulis adalah kemampuan kita dalam memahami isi teks tertulis, baik yang eksplisit maupun yang implisit, yang mencakup kemampuan kita untuk menuangkan ide, gagasan dalam tulisan maupun dikomunikasikan secara langsung. Salah satu jenis literasi ini akan menggantikan ujian nasional. Literasi baca tulis dalam membaca dan menulis, literasi ini paling awal dikenalkan dalam sejarah. Maka dari itu pada awal kalian sekolah pertama kali yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah adalah bagaimana kita belajar membaca dan menulis. Berikutnya adalah literasi numerasi. Literasi numerasi adalah kecakapan dalam menggunakan simbol dan angka matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Literasi ini pun juga akan dipakai untuk menggantikan ujian nasional. Nah, kecakapan literasi memberikan kita kemampuan untuk menganalisis informasi matematis. Kemudian, kita bisa menginterpretasi analisis tersebut dan dapat kita gunakan untuk membuat satu prediksi, memperhitungkan maupun mengambil satu keputusan. Nah, berikutnya lagi adalah literasi sains. Literasi sains itu adalah literasi yang menekankan pada kemampuan kita untuk memahami fenomena alam yang ada di sekitar kita dan fenomena sosial. Nah,
literasi tersebut itu sangat penting kita butuhkan untuk mengasah dan mengolah kepekaan dari diri kita di dalam menghadapi di lingkungan sekitar kita. Nah, literasi, apa itu literasi sains? Nah, ini gambarannya kecakapan memahami fenomena alam dan sosial yang ada di sekitar kita, mengidentifikasi pertanyaan, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, kecakapan untuk mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah. Nah, ketiga syarat ini atau ketiga ciri ini biasanya kita pelajari khususnya di mata pelajaran IPA. Nah, berikutnya literasi digital. Nah, literasi digital pada era sekarang ini itu menjadi kemampuan yang sangat penting. Literasi inilah yang memberikan kita kecakapan untuk tidak hanya memperoleh tetapi juga menyaring informasi. Sebagaimana kita pahami bersama, informasi yang kita peroleh hari ini datang membanjir tanpa mampu kita hentikan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, literasi digital lebih mengacu pada penggunaan komputer dan internet serta peralatan digital. Sedangkan cakupan yang lebih luas adalah kemampuan kita untuk berpikir kritis, menganalisis media digital, serta membuat konten komunikasi yang merupakan bagian dari literasi digital. Nah, jadi bagaimana kita berkomunikasi secara santun dalam dunia digital itu menunjukkan bahwa kita pun belajar berliterasi digital. Nah, ada 8 elemen untuk literasi digital, yakni kultural, kognitif, konstruktivis, yang keempat komunikasi, yang kelima kepercayaan diri yang bertanggung jawab, yang keenam kreatif, dan yang ketujuh kritis serta bertanggung jawab. Nah, berikutnya ini menjadi sangat penting. Kenapa kita harus melek secara digital? Nah, anak-anakku semua, hal ini menjadi penting. Kenapa kita harus melek secara digital? Karena sekarang ini banyak sekali penghematan yang bisa kita lakukan, terutama dalam sisi uang, dalam sisi waktu. Hambatan dalam belajar juga bisa diatasi dengan mencari sendiri informasi dan sumber terpercaya dan paling canggih serta mutakhir. Selalu terhubung melalui aplikasi yang disediakan untuk berkomunikasi juga bisa membantu kalian untuk memberikan referensi untuk mengambil satu keputusan. Selain itu, perangkat dan aplikasi membuat orang bekerja akan menjadi lebih efektif dan efisien. Konten yang lucu dan menarik juga bisa membuat kita menjadi terhibur. Dan yang terakhir, melalui konten yang positif yang disebarluaskan dapat membuat dunia akan menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi ini 10 hal yang menjadi alasan kenapa kita harus melek secara digital, kenapa kita harus paham bagaimana di dunia digital. Maka dari itu, ambillah sisi-sisi positif dari hal ini. Nah, berikutnya literasi finansial. Nah, literasi finansial merupakan pengetahuan tentang keuangan yang juga mencerminkan pemahaman kita dalam menerapkan pemahaman konsep, resiko, dan keterampilan pengelolaan di bidang keuangan dan finansial. Nah, untuk literasi finansial ini akan berdampak baik apabila kita bisa menerapkannya dengan baik dan positif. Maka dari itu, literasi finansial ini sebenarnya bukan hanya milik orang-orang tua atau orang-orang yang sudah bekerja, tetapi juga harus kita pelajari sebagai pelajar, ya. Bagaimana kita mengelola uang saku yang diberikan oleh orang tua kita, atau bagaimana kita mengelola tabungan kita, bagaimana kita melakukan penghematan. Itu bagian dari literasi finansial. Dan yang terakhir adalah literasi budaya dan kewargaan.
literasi ini menunjukkan sudah seberapa baik kita memahami dan memposisikan sebagai individu dalam sebuah negara dengan berbagai suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Semakin baik kita mampu menempatkan diri dalam keberagaman tersebut, artinya semakin baik pula literasi budaya dan kewargaan kita. Nah, anak-anakku semua, setelah kita mengetahui ada 6 jenis literasi yang harus dikuasai di era digital tersebut, di era digital ini, dan kebetulan kelas kita adalah kelas online karena situasi COVID ya anak-anak ya. Maka dari itu kita mari belajar untuk menguasai satu persatu literasi tersebut. Ibu yakin bahwa selama ini kalian pun sudah berliterasi. Namun yang kami amati, yang kami lihat itu masih sangat kurang sekali. Buktinya pada saat guru mengkomunikasikan atau menginformasikan segala sesuatu, terkadang banyak anak yang belum paham. Belum pahamnya karena apa? Malas membaca, tidak mau membaca, cuek untuk tidak membaca. Nah, sikap-sikap seperti itu adalah sikap yang tidak baik. Itu sebenarnya adalah mengkerdilkan otak kita, karena anak-anak sebenarnya membaca itu adalah jendela dunia. Maka dari itu kita harus asah untuk kemampuan membaca kita setiap hari. Luangkan kurang lebih 1 atau 2 jam untuk kita menguasai atau kita membaca informasi-informasi penting. Nah, selanjutnya anak-anak, tugas kalian untuk dalam 1 hari dan besok, berarti 2 hari ini ya, kalian memilih 1 buku bacaan yang bisa kalian ambil dari buku elektronik ataupun buku bacaan langsung. Silahkan dibaca selama 2 hari ini dan kalian tuliskan yang telah kalian baca dengan bahasa sendiri. Nah, Ibu berharap bahwa dalam kalian berliterasi selama 2 hari ini tidak hanya sekedar melaksanakan tugas dari sekolah, namun lebih dari itu, mari kita mengupgrade diri, mari kita mengembangkan diri kita. Nah, waktu kalian untuk kemarin kalian belajar ulangan, memenuhi tugas itu sudah selesai. Nah, sekarang giliran kalian untuk menyegarkan otak kalian dengan menambah wawasan dan ilmu kalian dengan berliterasi. Nah, anak-anak, nantinya untuk tulisan yang akan dituliskan oleh kalian akan tulis pada template yang nanti disediakan oleh Bapak Ibu dari tim kesiswaan. Nah, itu saja untuk hal yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk atensi kalian semua. Tuhan memberkati. Selamat pagi.